شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشهر رمضان سيد الشهور وأنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد شافع الأمة في هذا المقام وعلى آله وأصحابه ومحبه والتابعين إلى آخر الأيام. Amma ba'du wa subhanaka. Umurnya tidak beda dengan nabinya. Makanya Nabi pernah ditanya, bagaimana umatmu ya Rasul? Berapa umatmu usianya? Ya, Nabi mengatakan bainas sitina was sab'ina sanatan. Rata-rata usia umatku ramenya meninggal dunia antara 60 sampai 70 tahun. Hati-hati yang udah 60 tahun. Apalagi 65 udah dapat bonus 2 tahun. Ya. Itu masa-masa kritis-kritisnya kita sudah mendekati ajal, jamaah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Dan ketika termenung, ketika memikirkan mana mungkin umatku yang usianya pendek-pendek akan bisa menyediakan atau menyiapkan bekal untuk akhirat. Maka sebagian riwayat, karena Allah bijaksana dan umat Muhammad adalah umat yang istimewa, maka Allah turunkan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan, kata Allah, malam Lailatul Qadar. Lalu Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa malam Lailatul Qadar itu? Pertanyaan Allah dijawab oleh Allah sendiri. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang-orang yang beribadah di malam itu, maka nilai ibadahnya sama dengan ibadah 1000 bulan. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan kapan turunnya? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Nabi Muhammad yang istiqomah dari malam pertama, dari hari pertama dia puasa, dari malam pertama dia tidak henti-hentinya sholat selalu berjamaah, baik sholat maghrib, isya, subuh, ditambah lagi dengan sholat sunat taraweh, ditambah lagi dengan tadarus, ditambah lagi dengan i'tikaf, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain untuk menambah amalan di bulan suci Ramadan. Subhanallah, kita nggak tahu malam yang mana turunnya malam Lailatul Qadar. Walaupun dalam sebuah hadis dinyatakan, ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan turunnya malam Lailatul Qadar? Rasulullah hanya menjawab dengan bijak. Ya. Beliau walaupun seorang suami tidak membocorkan hal tersebut kepada istrinya sendiri. Kalimatnya hanya taharu Lailatul Qadri fi asharil awahir min syahri Ramadan. Tunggulah oleh engkau Aisyah, ya, malam Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Tapi kita kan tidak tahu, apalagi kemarin tanggalnya ada yang tanggal Sabtu, ada yang tanggal Minggu. Kalau kita berarti tanggal Minggu nanti lebarannya bareng, Pak. Insyaallah lebarannya bareng. Ya. Puasanya berarti 29 hari. Kalau begitu kita harus nambah lagi sehari, tidak. Karena wajib puasa itu bukan 30 hari tapi 1 bulan. Kalau memang bulan itu sudah habis, kenapa kita harus puasa terus? Haram bahkan hukumnya. Ya, itu diantaranya. Kita kan nggak tahu malam ganjil itu apakah termasuk ganjil hitungan yang tanggal Sabtu, apa hitungan yang tanggal Minggu. Nah ini diantaranya. Makanya Rasulullah menjawab pertanyaan istrinya sendiri sangat bijak. Taharru Lailatul Qadri fil witr. Tunggulah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu
jagalah oleh kalian di malam yang ganjil fi asharil awakhiri min sahri Ramadan, di 10 akhir bulan Ramadan. Makanya beliau sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kalau seandainya nanya aja malaikat Jibril, saya yakin dijawab oleh malaikat Jibril. Kalau model kita nanya, Jibril, kira-kira malam apa bulan ini nih, Ramadan sekarang, malam keberapa? Ya, itu dikasih tahu umpama bocoran kita nih sama malaikat Jibril, malam ke-27. Mungkin dari malam 21 kita tidur nyenyak, 23 tidur nyenyak, 25 tidur nyenyak. Kita berjaga paling malam 27 doang, karena sudah tahu bocoran. Tapi Nabi 10 terakhir Ramadan beliau habiskan waktunya di masjid siang dan malam. Bahkan seringkali dalam satu riwayat, Siti Aisyah istrinya sering sekali membawakan makanan di bulan suci Ramadan untuk sahur dan berbuka puasa. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Ingat, malam Lailatul Qadar tidak diberikan kepada semua umat, akan tetapi hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadiah yang sangat besar dan sangat luar biasa. Dan orang yang punya kesempatan ketemu Ramadan lalu dia sia-siakan Ramadan, ini adalah suatu kebodohan jemaah sekalian. Yang kedua, apa kata Nabi? Sahrun ja'alallahu siyamahu faridotan, bulan di mana di siang harinya puasa merupakan keparduan. Kapan dipardukannya puasa? Tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi beliau Rasulullah hanya mengalami 9 kali Ramadan, dan setelah itu beliau wafat. Puasa Ramadan adalah sangat luar biasa. Semalam telah disampaikan ketika kultum bagaimana orang yang puasa Ramadan dengan benar, memenuhi syarat dan rukunnya, meninggalkan semua yang membatalkan puasa, dan sah puasanya. Tentunya puasa sah akan ada harapan diterima oleh Allah, dan orang yang diterima puasanya mampu menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah terlewat, 1 tahun yang akan datang. Ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Di samping itu pula bukan hanya kewajiban yang ditambah, wa qiyamal laili tatawuan, di malam harinya kita disunnahkan sholat sunat taraweh. Ya, makanya akan kita bahas nih taraweh nih sedikit saja untuk apa bahasanya ya? Ya, untuk menambah pembendaharaan ilmu. Ya, sekali lagi tidak pernah membeda-bedakan taraweh antara yang 8 dan yang 20. Karena taraweh itu jangankan di negara kita Indonesia, ya, di Mekah saja sama taraweh itu ada 2 kubu. Ada yang kubu 20 tambah 3 witir, ada yang sholat tarawehnya 20 tambah witirnya 11. Jadi jumlahnya 31. Ini kalau dibawa ke Anur gagal nih, bisa semalam doang terus bubar, ya. Dianggap ajaran baru, dianggap aneh. Kalau sudah aneh, sudah ajaran baru, orang pasti memponisnya sesat. Ini kalau ada taraweh di Indonesia 31 tarawehnya udah diponis pasti sesat, ya. Padahal mereka yang melaksanakan 31 dengan witir itu juga beralasan, ya. Tarawehnya 20 rakaat, witirnya 11. Karena Nabi pernah ditanya, Siti Aisyah yang ditanya, bagaimana sholat malamnya Nabi? Kata Siti Aisyah, Nabi itu tidak pernah menambah dan tidak pernah mengurangi, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sholat beliau adalah 11 rakaat. Ya, sholat beliau di luar Ramadan, di bulan Ramadan. Berarti kan hadis ini buat dalil melaksanakan ibadah sholat witir. Makanya ada yang memponis witirnya Nabi 11. Ada juga yang mengatakan bahwa witirnya Nabi 3 tetap. Yang 8 tahajudnya, yang 3 lagi adalah witirnya. Makanya witir itu dikatakan sholat witir, ada sholat ganjil, sholat yang jumlahnya 1 rakaat paling sedikit, ya, minimalnya 3 rakaat, maksimalnya bisa 11 rakaat, ya. Dan itu jangan pernah dilakukan berjamaah di bulan Ramadan, dibawa ke Anur, bisa bubar, ya. Kita mendudukan perkara saja. Karena ada orang yang memponis katanya sholat tarawih 20 rakaat itu tidak ada di zaman Nabi.
Ya, karena mereka membaca bahwa kisahnya sholat taraweh itu Nabi cuma 2 kali di masjid, dan itu pun hanya 8 rakaat. Betul ya, karena ketika ada perintah puasa wajib tadi dikatakan wa qiyamal laili tatawuan, termasuk di malam harinya sholat sunat taraweh itu disunahkan. Makanya ketika malam pertama di tahun pertama diperintahkan puasa, Rasulullah sholat taraweh sendiri, di belakangnya sahabat ngikutin. Ya, begitu melihat ke belakang Nabi kaget, semua sahabat ngikut sholat di belakang walaupun tidak berjamaah, karena tidak ada di zaman Nabi sholat taraweh berjamaah, tidak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar sholat taraweh berjamaah. Ini kita tahu nanti kapan terjadinya sholat taraweh berjamaah ya, itu diantaranya. Jadi kita kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa ibadah itu mesti ngikuti yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Wa ma atakumur rasuluhu fahudzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an begitu ya, bahwasannya ibadahlah engkau ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah jangan ya, jangan. Kalau Rasulullah tidak memberikan contoh jangan. Hitungan sholat taraweh waktu itu Nabi menengok ke belakang, begitu senangnya para sahabat ngikuti Nabi, Nabi kaget ya, waduh, kata Nabi, ini khawatir kalau sudah ibadah dicintai model begini bisa-bisa turun ayat kedua, bukan hanya perintah puasa wajib tapi taraweh pun wajib. Nabi khawatir kalau tarawehnya juga ikut wajib. Akhirnya beliau 8 rakaat selesai pulang, dan dilanjutkan sholat tarawehnya di rumah yang 12 rakaat lagi. Di malam kedua lebih parah lagi, makanya Nabi di malam ketiga milih tidak datang lagi ke masjid, atau tidak melaksanakan taraweh di masjid, kecuali beliau tarawehnya di rumah ya. Apalagi yang namanya berjamaah tidak ada di zaman Sayyidina Abu Bakar saja, tidak ada ya. Ya, hitungan sholat taraweh kita supaya tahu silsilahnya nyambung enggak sama Rasulullah. Sholat ini lebih utama menurut para ulama yang bermadhab kepada Imam Syafi'i dan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu 20 rakaat, termasuk di Mekah. Sampai detik ini sholat tarawehnya 20 rakaat. Cuma bedanya di Indonesia 20 rakaat itu setengah jam, kalau di sono itu 20 rakaat 2 jam setengah. Ini juga kalau dibawa ke Anur gagal juga Pak nih ya, itu 2 jam setengah. Kemarin aja saya di residen sholat taraweh ngimamin 20 rakaat, diprotes sama jamaah, berkerumun jamaah datang, Ustadz kalau sholat tarawehnya 20 rakaat bisa ditinggalin sama jamaah. Kata saya, silakan mau pulang mah, emang saya maksa? Kata saya, seharus ngikutin saya. Yang biasa 8 pulang ya pulang, nggak usah protes sama imam ya. Masih begitu. Saya dipintakan 1 bulan di sana ya, kata saya cukup saya 1 malam saja. Malam-malam berikutnya silahkan cari imam yang 11, karena seumur hidup saya 52 tahun sekarang umur saya belum pernah melaksanakan sholat taraweh 8 rakaat, kecuali ketika anak-anak. Ketika anak-anak saya benar kadang dapat 4 rakaat pulang. Saya nggak pernah usil, jangankan orang yang 8 rakaat sholat tarawihnya, orang yang sholat 2 rakaat saja saya nggak punya usil. Di saya ada dapat 4 rakaat pulang Pak, pengen beol, nggak balik lagi ke masjid. Berarti kan sholat tarawihnya 4 rakaat. Lah kita nggak pernah protes, terserah ente mau 4 mau 8 mau 19 kayak ya, sama witirnya terserah. Kita hanya mendudukan perkara saja, nggak usah diributin. Cuma masalahnya saya kan nggak pernah ngimamin gitu maksudnya ya. Kata saya udah besok mah ganti aja. Jadi mungkin malam ini saja saya sampaikan ya, bahwa saya prinsipnya ini kenapa, bukan karena harus ada, kalau ibadah itu yang pertama harus ada qala Allahu ta'ala, berarti ada perintah Allah ya kan, wa ma atakumur rasul, kita harus ngikutin Rasul kan. Yang kedua ya, harus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kan ada hadis. Yang ketiga kalau tidak ada hadis berarti waqolal ulama. Itu jangan yang ketiga bukan waqolal ulama, waqola qolotuhu. Nah ini yang bahaya nih, waqola kolot dulu
orang tua saya dulu begitu. Nah, padahal dia tidak tahu dasarnya. Nah, ini yang bahaya. Bakar kemenyan di pendaringan, taruh sesaji tiap malam Jumat sama malam Senin. Ini orang Ciantra begitu semua dulu. Ya. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kemusyrikan itu setiap rumah, Pak. Itu bukan perkara yang mudah untuk meluruskan mereka. Zakat fitrah aja hitungannya dihitung seperti makan orang sini mah. 7 orang sehari semalam habisnya 3,5 liter. Bayar fitrahnya 7 orang 3,5 liter. Coba bayangkan. Ketika saya bahas bahwa 1 orang itu 3 liter seperempat, mereka apa? Ini mah ustadz ngajak miskin katanya. Zakat dari dulu saya segitu katanya. Sekarang datang ustadz baru, zakat kita suruh 3,5 liter katanya. Ini mau ustadz bawa miskin. Dianggap apa yang diajarkan Nabi itu salah oleh mereka. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Nah, apakah betul salat tarawih 20 rakaat itu tidak ada dari Rasulullah? Sebenarnya Rasulullah SAW tadi telah disampaikan, beliau salat tarawih 20 rakaat. Beliau melaksanakan di masjid 8 rakaat, di rumah adalah 12 rakaat. Apakah ada hadisnya? Tentunya setiap orang yang mengikuti daripada ulama itu pasti ada hadisnya, karena yang lebih tahu hadis adalah ulama, yang lebih tahu Quran adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasannya dalil yang menunjukkan taraweh 20 rakaat itu dilaksanakan oleh Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli fi sahri Ramadan fi ghairi jamaatin isrina rakaatun wal witr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat taraweh 20 rakaat tanpa berjamaah dan witir. Ya, dan itu memang silsilahnya, perintahnya jelas. Rasulullah sholat tarawehnya 20 rakaat dan witir. Cuma witirnya di sini kagak disebutkan. Ya, makanya ulama mengikuti daripada penafsiran hadis, dan mereka sepakat bahwa sholat witir adalah 3 rakaat. Yusolli fi sahri Ramadan bi ghairi jamaatin, tidak diberjamaahkan, karena memang di zaman Nabi tidak berjamaah. Bahkan Nabi sendiri hanya 2 kali sholat sunat taraweh di masjid di bulan Ramadan tanpa berjamaah, 20 rakaat dan ditambah dengan witir. Ibnu Abbas ini julukannya Al-Hizr Al-Bahr, artinya beliau itu lautan ilmu. Lautan ilmu tentang keilmuan beliau, taunya beliau kepada Rasulullah SAW. Ya, Ibnu Abbas yaitu orang yang paling tahu apa-apa yang turun kepada Rasulullah SAW, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara orang-orang yang masih ada saat itu. Bagaimana hukumnya melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat berjamaah? Ya, padahal kan di zaman Nabi tidak ada. Berarti tidak dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh kita, bid'ah dong. Betul, bid'ah saudara. Ya, makanya Sayyidina Umar itu mengatakan, nikmati bid'ati hajihi, kata beliau. Nikmat yang paling lezat, yang paling nikmat adalah ini, ketika beliau mencetuskan sholat taraweh diberjamaahkan. Beliau juga mengakui ini bid'ah yang paling nikmat, kata beliau. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena di zaman Nabi tidak ada. Ya, dan mengikuti sunnah beliau, ajaran Khalifah Umar bin Khattab, karena ini adanya sholat taraweh berjamaah itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan mengikuti sunnah beliau itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebagian hadisnya adalah iktadu ladaini min Abi Bakri wa Umar. Artinya apa? Ikutilah oleh kalian orang-orang setelah aku. Maksudnya setelah aku tidak ada sahabat aku. Siapa maksudnya? Yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Semua berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Maka di saat Umar mencetuskan sholat sunat taraweh bagusnya diberjamaahkan, tidak ada sahabat pun, satu sahabat pun yang
protes, semuanya mengikuti. Ya, ketika sahabat sudah tidak ada, maka diteruskan oleh tabiin, itba'u tabiin, dan ulamaul amilin. Nah, kita ini ngikutin siapa? Di samping ngikutin daripada perintah Rasulullah, mengikuti yaitu pendapat Khalifah Umar bin Khattab, dan sekaligus kesininya diajarkan oleh ulama-ulama kita, sehingga tembus dari Mekah sampai Ciantra termasuk An-Nur Blok H ini sholat tarawehnya berjamaah, tidak ada yang protes. Ya, padahal di zaman Nabi tidak ada. Maka dikatakan oleh ulama, dari situlah ulama ahlu sunnah wal jamaah mengambil kalimat bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang bagus di zaman Nabi tidak ada tapi dilakukan di zaman sahabat, diikuti sampai sekarang, itu adalah tidak apa-apa. Makanya sampai sekarang tidak ada ustadz yang bahasanya bah itu mah bid'ah sholat tarawih berjamaah mah udah mulai besok masing-masing aja sendiri. Ya, tidak ada. Siapapun kelompoknya, mereka mengikuti sholat sunat tarawih adalah salah satu sunat yang sunat diberjamaahkan. Lalu selanjutnya, ya, selanjutnya setelah Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, kita mengikuti khulafaur rasyidin, sunnah khulafaur rasyidin. Ya, bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, makanya dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apakah sama? Khalifah Ali karamallahu wajhah sama salat tarawihnya 20 rakaat serta berjamaah. Diriwayatkan dari Sabit bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanu yakumuna ala Ali ahdin Umar radhiyallahu anhu fi sahri ramadhana bi isrina rakaatan wa ala ahdi Utsmani wa Aliun radhiyallahu anhuma misluhu. Jadi para sahabat dan tabiin melaksanakan sholat tarawih di zaman Khalifah Umar di bulan Ramadan 20 rakaat, begitu pula di zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan diriwayatkan dari Yazid bin Ruman, beliau berkata, kanan nasu fi jamani Umar yakumuna fi ramadhana bi salasati wa isrina raqatin. Artinya terbukti orang-orang yang di masa Khalifah Umar sholat tarawihnya 20 rakaat di bulan Ramadan, ya, yaitu 20 rakaatnya 3 witirnya. Nah, ini diantaranya yakni 20 rakaat sholat tarawihnya dan juga yang ketiga witirnya. Jadi sholat sunat tarawih yang 20 rakaat, ya, kalau ada orang yang berpendapat tidak mengikuti Rasul, jelas silsilah ke nasabannya atau silsilah ibadah ini nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam kenyataannya sebetulnya kadang-kadang yang 11 nggak punya dalil atau dia sendiri sebetulnya kurang paham dalilnya. Yang 23 juga cuma ikut-ikutan juga. Ya, kalau nggak mau ngaji kan begitu. Tadi kalimatnya waqala qalatuhu. Ya, orang tua kita 220 masa kita. Nah, gitu kan? Nah, beda lagi dengan anak-anak yang belum punya pendirian. Ya, mereka lihat yang 11 yang ikut, yang 11 lebih cepat. Gitu kan? Ya, bapaknya di rumah nasehatin harus 20 nak, karena takut sama bapaknya, akhirnya nunggu juga walaupun sholatnya semau dewek. Ya kan? Anak-anak itu kan begitu. Ya, karena belum punya pendirian. Ya, ini untuk memperkuat saja. Jadi tidak pernah membela diri untuk yang 20 atau mengkucilkan atau menghinakan yang lain, tidak sama sekali. Ini untuk mendudukan perkara saja. Di Mekah saja ada 2 kubu, di Indonesia ada 2 kubu. Ya udah, yang 8 silahkan terusin. Ya, yang 20 juga, yang mungkin baru tahu asal usul sholat tarawih 20 rakaat, mudah-mudahan tambah kuat. Ya, karena kan kata Rasulullah, man taqarraba fihi bi khoslatin, barang siapa orang yang mendekatkan diri dengan hal-hal yang sunnah, kaman ada faridotan fi masiwah, maka seolah-olah dia melakukan wajib. Ya, berarti ada yang bertanya, Ustadz, Pak Haji, saya mau bertanya, boleh nggak? Boleh. Ya, lebih utama mana sholat taraweh yang 20 sama yang 8? Nah, kata saya jawabannya mudah kalau begitu mah.
Al hasanatu biqadril masaqah. Jadi upah itu tergantung capeknya. Ya, walaupun dalam kenyataan di dunia enggak. Ini contoh tukang sama kenek, capean siapa? Halo? Tukang sama kenek capean siapa? Kuliahnya gedean mana? Itu urusan dunia, Pak. Urusan dunia kan? Beda lagi kalau karyawan nih, karyawan kerjanya 8 jam. Dari pabriknya 8 jam. Kata pabrik nih butuh kerja, butuh tenaga nih. Bisa nggak ngelembur 2 jam aja? Nah, orang yang nggak ngelembur sama orang yang ngelembur gajinya gedean mana? Nah, ini artinya al hasanatu biqadril masaqah. Ya, kalau dibilang Abdul mana? Ya Abdul yang lebih banyak. Ya, utama yang lebih banyak, karena yang lebih banyak pasti lebih capek pasti. Ya. Ada jamaah umroh tahun 2018 itu umroh terakhir saya tuh sebelum Covid. Ya, bawa jamaah itu 2 bus kan, saya jadi mutawib 1 bus beserta Pak Dokter Mulyana. Lalu di mobil itu ada yang bertanya, ya, bukan orang sini, orang lain provinsi. Ya, Ustadz, saya mau bertanya. Kata saya, jangan bilang Ustadz, bilang aja Pak Haji aja doh. Ya, saya takut kalau dibilang Ustadz, kata saya. Ya, Ustadz itu guru itu banyak ilmunya, kata saya. Mas emang nggak punya ilmu, bodoh pun saya tidak, kata saya. Mau nanya apa? Itu berlaku apa enggak sholatnya orang Mekah sama sholatnya orang Indonesia? Katanya 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. Itu berlaku enggak untuk orang-orang Mekah? Ya kata saya, kalau Nabi yang udah ngomong ya berlaku. Oh kalau begitu untung di dia, rugi di kita dong. Kata saya, kenapa bilang begitu? Lah dia mah tiap hari bisa begitu, lah kita sementara. Nih Bu, kata Nabi, orang yang ibadah itu tergantung capeknya. Kata ulama, al hasanatu biqadril masaqah. Nih orang Mekah, orang yang tinggal di Mekah itu mau sholat di Masjidil Haram biayanya berapa duit? Lah dia mah nggak pakai biaya. Nah itu kalau kita kan sekarang, apalagi kita sudah Covid sekarang nih, 40 juta kan umroh, 40 juta Pak. Emang nggak pakai duit tuh duit? Emang nggak ada hitungannya tuh duit? Dihitung duit kita 40 juta diganti dengan pahala. Lalu kita mau bikin paspor bolak balik ya, mau nembak 800 1,5 juta, bikin sendiri lama ya, capek kan? Itu semua energi yang keluar dicatat ibadah oleh Allah. Lalu kita antrian nanti divaksin berapa kali mau ke Mekah ya, nanti lagi antrian lagi mau naik kapal aja itu 2,5 jam nungguin kapal doang. Emang kagak kesel apa? Nungguin bus aja mau mudik 1,5 jam ambek-ambekan, ngamuk-ngamuk ya karena kereta apinya terlambat. Apalagi ini, kesabaran kita semua mendapat pahala. Kata saya, orang Mekah kagak dapat pahala 40 juta, nggak dapat bolak-balik ngurus paspor, nggak dapat antrian kapal segala macam, nggak dapat mereka. Jadi nggak sama Bu, mungkin pahala ibadahnya sama ketika sholatnya, tapi pengorbanannya tidak sama dengan kita. Subhanallah. Nah, sekelumit saja. Yang kedua itu biasanya di bulan Ramadan pas malam ke-16 nisfu sani ada kunut. Ya, kita bahas sedikit sampai jam 6. Oh, udah jam 6 ya? Belum. Iya, masih lama. Ya saya yang capek. Ya. Kalau habis terawih semalam ngopi. Kalau sekarang ngopi Ustadz kalau mau mah, kira-kira begitu. Ya, masalah kunut. Ya, kunut. Ini bagaimana sejarah kunut? Nah, kita bahas sejarah kunut. Kalau tadi sejarah terawih lah. Bagaimana hukumnya kunut dan apa fungsinya kunut? Nah, ya, kunut itu dikerjakan dalam 2 waktu. Yang pertama kunut dalam iktidar rakaat kedua sholat subuh. Yang kedua dalam iktidar rakaat yang akhir di dalam sholat witir nisfu sani. Nisfu kedua artinya malam ke-16. Ya, kalau nisfu awal berarti malam ke-15.
di bulan Ramadan. Apa sih hukumnya? Hukum kunut oleh ulama dinyatakan sunat abad sholat. Dalam sholat itu ada sunat abad, ada sunat hayat. Ya, sunat hayat adalah sunat yang ketika ditinggalkan tidak disunahkan ketika sebelum awe salam sujud sahwi. Tapi kalau seandainya meninggalkan sunat abad sholat itu ada 5. Salah satunya adalah kunut, salah satunya lagi adalah tasahud awal. Ya, kita nggak bahas masalah surat abadnya. Ini hukumnya saja, takut kelamaan. Kalau ngaji kan kelamaan. Pokoknya kalau ustadz itu ngaji lagi, saya pulang duluan. Ya, iya bener. Ada jamaah tabligh ke Al-Mutakin. Jamaah tabligh itu kan setiap ba'da sholat pasti ada taklim. Nah, sedangkan notabene jamaah saja pertama tukang ojek, yang kedua tukang kuli naikin batu. Ya, ketika habis subuh pertama mereka ngikutin sampai jam 6. Walaupun dalam hati tukang ojek, beakeun sewa aing, beakeun sewa aing. Walaupun ngikutin pengajian tapi dalam hatinya, nggak kebagian sewa dah gua dah. Kata yang tukang kuli, wah mobil udah penuh semua sama batu bata nih. Ya, besoknya udah ngancem, pokoknya saya kalau habis subuh nggak ikut wirid dulu. Untuk sementara ada jamaah tabligh, saya langsung Allahumma lantas jalan. Orang Allahumma lantas salam, dia Allahumma lantas jalan karena takut terjebak. Jadi ngaji dianggap terjebak, Pak. Ya. Bayangkan ngaji dianggap terjebak. Akhirnya besoknya lagi jangankan yang ikut taklim, yang wirid saja kagak ada. Karena mereka takut terjebak. Waduh, akhirnya saya ngomong sama jamaah tabligh. Maaf nih Ustadz, kalau bisa habis subuh taklimnya diganti aja. Ya kalau memang kelompok ente mau taklim aja dah, kumpul. Jangan melibatkan jamaah saya. Masalahnya sunnah saya jadi hilang ini. Ya, biasanya jamaah saya wirid, sekarang gara-gara ada ustadz di sini bukan tambah getol, tambah ngacir. Ya, itu. Oh, itu ustadz dia. Itu. Nah, akhirnya ngikutin. Karena itu saya yang minta kepada beliau. Akhirnya setiap pada subuh tidak ada taklim. Dan alhamdulillah anteng lagi jamaah saya. Nggak takut kehilangan sewa. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Nah, kunut dikerjakan itu dalam 2 hal dan hukumnya sunat abad. Seperti tasahud awal hukumnya. Ya. Jadi bagi mereka yang meninggalkannya maka sunat sujud sahwi sebelum awe salam. Ada lagi yang kedua, kunut ini dikerjakan di mana-mana umat muslim banyak musibah. Nah, kalau yang tadi disebutnya kunut muratibah. Kunut subuh sama kunut witir di bulan Ramadan mulai malam tanggal 16. Itu adalah kunut muratibah. Kalau kunut yang dilaksanakan setiap sholat fardu ketika muslim banyak musibah namanya kunut nazilah. Dan hukumnya sunat juga, cuma sunat hayat. Ya. Dan ini pun harus ngomong dulu kalau mau pakai kunut najilah sama jamaah. Nih Jumat nih umpama mau pakai kunut najilah, ngomong, dikasih tahu jamaahnya. Jangan sampai nanti kaget jamaah. Terlebih yang belum tahu, kok aneh ya begitu masuk tahun 2020 karena banyak covid kan, Jumatan kok pakai kunut. Ya, orang tua aja bingung, yang belum tahu apalagi anak-anak. Anak-anak rame. Oh, berarti ada perubahan nih Anur nih. Ya, sholat Jumatnya sekarang pakai kunut. Ya, karena mereka nggak tahu. Karena sesuatu yang baru, ketika mereka tidak dikasih pengetahuan dulu, maka aneh. Nih ada santri dari Cibogo, waktu saya masih di pesantren. Saya pesan-pesankan sama Kiai Mustafa di Pegaulan. Di Cibogo itu ajan 2 kali, Pak. Jam 4 ajan awal, membangunkan orang yang masih tidur. Nah, nanti ajan lagi subuh. Nah, kebiasaan Cibogo sama kebiasaan Pegaulan beda. Di Pegaulan ajannya sekali doang kalau udah subuh. Nah, dibawalah oleh santri Cibogo ke Pegaulan. Itu kebiasaan Cibogo. Dan nggak pernah bilang-bilang dulu sama siapapun, termasuk sama DKM. Langsung jam 4 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma
tanpa as-sholatu khairum minan naum. Gitu. Orang yang tukang jualan wudhu kan udah nyaring. Ya. Iya, langsung dia nggak lihat jam dulu. Waduh, udah subuh, langsung mandi, langsung wudhu, langsung sholat. Ya. Habis sholat baru mau masak lagi, azan lagi. Lah, kok azan lagi? Mimpi apa tuh anak? Ya, gitu. Ya, akhirnya begitu habis subuh, yang pertama tuh anak santri ditegur sama DKM. Siapa yang nyuruh kamu azan 2 kali? Orang pada sholat no. Tadi jam 4. Ya. Pulang ke pesantren lewatin tukang nasi wuduk. Namanya Binyai. Binyai ngomel sama santri tersebut. Semua yang datang diomelin dia. Diomelin semua. Padahal kan baik sebetulnya. Cuma karena aneh, nggak biasa dan nggak ngomong-ngomong dulu, makanya nggak diterima tuh azan 2 kali. Ya, padahal tidak ada jeleknya sih sebetulnya. Cuma cara menerapkannya. Ya seperti kita di sini mau kunut najilah kagak ngomong-ngomong nih sama jamaah. Langsung aja Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa hafajna wal muslimin wa qina wa iyyahum sarama saimid dunya waddin. Allahumma adfa'na al ghala wal bala wal waba wal taun wal corona wal fasa wal munkar. Ya, yang di belakang, lah kok ini imam keliru kali ya? Bukan ngaminin malah dianggap keliru. Ya kan? Nah, karena aneh. Dan dia nggak ngerti. Kalau udah dijelasin, oh itu kunut nazilah karena ini Indonesia lagi banyak bencana, musibah, malapetaka. Jadi mereka ngerti. Nah, jadi bedanya kalau kunut subuh sama kunut witir di mulai malam 16 sunat abad sholat. Kalau kunut nazilah, kunut yang dibaca setiap waktu dalam sholat, semua pakai kunut, johor, asar, maghrib, isya termasuk subuh. Ya, bukan hanya sekedar kunut ratibah yang dibaca ditambah dengan kunut nazilah. Nah, ini hukumnya adalah sunat hayat. Terakhir, ada hadisnya tagak. Atau jelas orang ulama tidak akan pernah mengikuti satu kebiasaan tanpa ada, kalau tidak ada qala Allahu harus ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Kifayatul Ahyar kaca yang ke-70 ya. Kalau punya kitabnya boleh dibuka nanti di rumah di juz pertama. Dikatakan di situ wa amal kunutu fal yushabu fi itidali saniyati fis subhi lima rawahu Anas radhiyallahu anhu qala mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknutu fi subhi hatta faraqad dunya. Rawahu Imam Ahmad wa ghairuhu qala Ibnu Shalah ya qad hakama bisihatihi ghairu wahidin minal hulafa'i minhumul Hakim al-Baihaqi wal Bakhi ya qala al-Baihaqi al-amalu bimuqtadahu anil khulafaul arba'ah. Artinya bahwasannya kunut disunahkan dalam iktidar rakaat akhir dalam sholat subuh dengan dasar hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamanya melaksanakan kunut dalam sholat subuh hatta faraqad dunya sampai beliau wafat. Hadis riwayat Imam Ahmad ya. Dan selanjutnya Ibnu Shalah berkata ya, yaitu banyak sekali para muhafadzah hadis atau oleh penghafal hadis sesungguhnya telah jelas dan sepakat sahihnya hadis tersebut ya. Di antaranya adalah yang mensahihkan adalah Imam Hakim, Al-Baihaqi dan juga Al-Bakhi. Al-Baihaqi berkata pengamalan hadis tersebut ditukil daripada para khalifah yang 4 dalam kitab Kasifatun Najah halaman 72 disebutkan wal khamisu al kunutu fi subhi wal witr nisfil akhir min ramadhana bihilawatil kunuti an nazilati li ana kunutaha sunnata fi sholati la sunnata minha ay ba'diha. Artinya yang kelima dari sunat abad sholat itu kunut dalam sholat subuh dan nisfu yang akhir di bulan Ramadan, yaitu berbeda dengan kunut najilah.
karena kunut najilah itu disunahkan dalam sholat, akan tetapi tidak termasuk kepada sunat abad sholat. Dalam kitab Muhadab kaca yang ke-91 juz yang pertama juga, wasani ayat rukal kunutu syahian payas judu li sahwi li anna sunatal mahdudatun fi mahalliha pata'allaqal sujuda bitarkiha. Ya, kata sahudil awal, artinya yang kedua daripada sebab meninggalkan sunat abad sholat, yaitu meninggalkan kunut dengan sebab lupa atau disengaja, maka dilaksanakanlah sujud sahwi. Ya, sebab sujud itu termasuk sunnah yang dimaksud, maksudnya pengganti daripada hal yang lupa yang ditinggalkan yang sifatnya sunat abad. Kalau meninggalkan sunat hayat ya tidak ada perintah, tidak ada perintah. Nah ini diantaranya sedikit sekelumit ya. Kadang-kadang suka ada pertanyaan dalam diri sendiri, ini kapan sih datangnya kunut dan perintahnya? Gimana kok kunut itu enggak dari awal ya? Mulainya malam ke-16 gitu kan? Ini kadang-kadang kita aja yang melaksanakannya karena mungkin belum pernah mendengar keterangannya, jadi kadang-kadang bertanya sendiri. Kalau bertanya sendiri siapa yang mau jawab? Kita bertanya nih sendiri kepada diri kita, siapa yang mau jawab? Nggak ada kan? Apalagi memang kita bodoh, artinya emang belum pernah belajar atau pernah ngaji. Ya minimal ngaji itu ngaji denge lah seperti sekarang. Pernah mendengar dan hadisnya ada dan seterusnya. Adapun pelaksanaannya kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, kepada pribadi masing-masing. Setidaknya kita tahu. Makanya tadi saya katakan untuk sekedar menambah pengetahuan kita. Jadi ketika kita menemui hal-hal tersebut, jadi tidak mudah menyalahkan orang dan tidak pernah mudah memponis orang itu salah. Ya, karena dalam Islam itu yang dicari bukan perbedaan tapi kebersamaan. Ya, cuma gara-gara yang satu tahlil yang satu kagak, ribut merebutin tahlil, akhirnya ribut lagi. Ada yang satu senang kunut, yang satu kagak senang kunut, yang kagak kunut, yang kagak sholat lebih senang lagi. Nah kita mah nggak pernah sholat subuh, jadi nggak pernah ribut kita mah. Orang lain tuh kunut aja diributin, kita mah karena nggak pernah sholat subuh makanya kita nggak pernah ribut, merasa bener dia, padahal tolol itu. Ya, orang kagak sholat, ya seorang Islam kagak sholat, kan lucu ya. Ya seperti sekarang aja, baru kemarin mau tanggal aja ribut umat Islam. Ini sebetulnya puasa Minggu apa Sabtu sih? Ini sebetulnya puasa Sabtu apa Minggu sih? Banyak di pasar aja lagi belanja, saya ada 4 orang yang nanya. Kata saya, terserah mau Sabtu monggo, mau Minggu monggo. Ya itu. Kalau Pak Ustadz kapan? Saya nunggu sidang isbat saja. Lah kenapa Pak Ustadz enggak ngikutin hisab? Kata saya, kan kata Nabi mau ngikutin hisab monggo, tapi kata Nabi sumu biru'yatikum wa aftiru biru'yatikum, berpuasalah kalian setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Ramadan, dan berbukalah kalian setelah melihat hilal tanggal 1 bulan Syawal. Nah saya berpedoman kepada hadis Nabi itulah, makanya saya ngikutin bagaimana nanti hasil sidang isbat, bukan ngikuti pemerintah. Nah, pemerintah itu fasilitas, memfasilitasi umat biar mereka puasanya, sebab puasa itu kan ibadah muqayyadah Pak, bukan ibadah mutlakoh. Ibadah muqayyadah itu segalanya harus dari Allah. Ya, kita kan nggak tahu orang awam udah terlihat apa belum ini hilal. Ya, makanya orang awam itu monggo mau ngikutin hisab silakan, mau ngikutin ru'yat juga silakan. Ya, ulah saya emang nggak ngikutin siapa-siapa deh. Pokoknya orang puasa saya nggak puasa. Ya, pas lebaran nanyain lagi, Ustadz kapan lebaran? Kata saya memang puasa, kagak. Lah ngapain nanyain lebaran? Orang kagak puasa kagak apa? Ini emang yang bikin ribet yang begitu Pak itu. Yang sibuk beli baju, mereka yang kagak puasa. Yang sibuk beli daging, mereka yang kagak puasa. Allah ya Rabbana ya Karim. Nih menurut prediksi tahun ini pila kosong lebaran. Ya, karena boleh mudik kata presiden. Ya, 2 tahun kita kagak ketemu sama keluarga, kagak jaroh ke makam orang tua kita. Sekarang ada kesempatan, nih pasti nih kosong Pak Ustadz. Ya,
Saya sih benar takut kalau musim mudik. Kukun itu warga Ciantra kan ada 50.000. Warga Ciantra ada 50.000 Pak. Ya, itu sekitar 45.000-nya pulang. Nah, ini luas banget, tinggal 5.000 orang, bayangkan Pak. Saya keluar rumah aja ngeri saya. Apalagi kalau malam, ya Allah, anak-anak nggak ada. Karena anak-anak ada 113, pulang semua, kagak sisa satu-satu acan. Ya, memang tenang sih, nggak ada pengeluaran, tapi kan ngeri. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Ya, sekelumit itu saja, sudah jam 6 lewat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, dan tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, ya. Dan terakhir, mari kita berdoa kepada Allah agar puasa kita yang baru 1 minggu ini senantiasa dijadikan puasa yang makbul dan mabrur, dan puasa-puasa berikutnya, tarawih-tarawih berikutnya, termasuk kita semua adalah jamaah yang istiqomah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa hafajna wal muslimin. Allahumma sallimna ramadana wa sallim ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimna min kulli bala'i dunya wa min fitnatihima. Allahumma inni babal khair wa babal barakah wa babal nikmah wa babal siha wa babal salamah wa babal rizki wa waquah wal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Udah lupa nih.